Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari anggota kelompok 3 akan menjelaskan tentang penerapan teori belajar pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajaran. Kami terdiri dari 4 orang, yakni ada Normala Yuditya, kemudian Heru Kartika Sandra, kemudian Anang Safadri, dan yang terakhir ada Rahmat Fajar Agusti. Penerapan teori belajar terdiri dari 3 teori, yaitu yang pertama adalah teori behavioristik, kemudian yang kedua ada teori konstruktivisme, dan yang ketiga adalah teori sosial kognitif. Teori behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Penerapan teori behavioristik di kelas, contohnya, guru memberikan stimulus berupa gambar bencana alam, khususnya banjir. Kemudian siswa merespon dan memberi pandangan tentang kajian geografi apa saja yang terdapat dalam bencana banjir tersebut. Yang kedua yaitu teori sosial kognitif, merupakan pendekatan belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar siswa, yang sering disebut sebagai model perseptual. Teori ini memandang bahwa tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Penerapan teori sosial kognitif di kelas, contohnya yaitu guru meminta siswa mengamati gambar bencana banjir, kemudian guru memberikan pertanyaan seputar permasalahan, seperti apa yang menyebabkan banjir, dilihat dari faktor lingkungan dan manusia. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu teori belajar yang merupakan suatu proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri. Peserta didik mampu aktif selama kegiatan pembelajaran, aktif berpikir, menyusun konsep, dan sebagainya. Penerapan teori konstruktivisme di kelas, guru membentuk kelompok, kemudian peserta berdiskusi terkait permasalahan banjir di suatu daerah. Kemudian peserta didik mempresentasikan hasilnya di kelas. Seusai tim 1 menyajikan presentasinya, dibukalah sesi tanya jawab dan diskusi. Model-model pembelajaran berdasarkan teori konstruktivisme diantaranya yaitu Jigsaw, Discovery Learning, Project-Based Learning, dan Problem-Based Learning. Yang pertama yaitu Jigsaw, merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. Tujuan dari Jigsaw ini adalah mengembangkan kerja tim, keterampilan belajar kooperatif, dan menguasai pengetahuan secara mendalam yang tidak mungkin dipelajari sendiri. Yang kedua yaitu Discovery Learning, merupakan model pembelajaran yang memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Discovery terjadi bila individu terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan suatu prinsip. Yang ketiga yaitu Problem-Based Learning, merupakan pembelajaran di mana siswa dihadapkan pada situasi permasalahan yang bermakna yang dapat memfasilitasi siswa menyusun pengetahuan sendiri, mengembangkan inquiry, serta kemampuan berpikir tinggi untuk mengembangkan kemandiriannya. Selanjutnya yaitu Project-Based Learning, merupakan mengedepankan siswa untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang benar-benar ditemui di lapangan. Dalam pembelajaran ini, siswa akan berperan menjadi seorang profesional yang mencoba memecahkan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada studi kasus siswa. Yang pertama, Tania dengan umur 7 tahun dengan kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Kemudian Samuel 10 tahun dengan harga diri yang tinggi,
tetapi punya rasa takut akan gagal yang kuat. Kemudian Sandra, 13 tahun, tenang di kelas dan suka meremehkan keterampilan temannya. Kemudian ada Robert, 16 tahun, dengan permasalahan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal dengan bibinya dan sudah tidak dapat lagi menghubungi orang tuanya. Solusi permasalahan siswa dan solusi meningkatkan motivasi. A. Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah untuk sukses. Solusinya itu memanfaatkan teknologi. Tidak bisa dipungkiri kalau hidup kita sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi. Begitu juga dengan belajar. Sekarang sudah semakin mudah dengan bantuan teknologi. Teknologi bisa menjadi salah satu cara untuk memotivasi belajar siswa agar mereka semangat dan tertarik belajar di kelas. Melalui media, siswa bisa mendapat dan mempelajari hal baru. Contohnya adalah dengan memberi visualisasi pembelajaran dengan video tutorial atau PPT. Dengan memanfaatkan teknologi seperti ini, maka siswa lebih mudah paham materi dan termotivasi untuk terus belajar. Teknologi juga bisa membuat pembelajaran lebih mudah, praktis, serta menyenangkan. Solusi selanjutnya itu dengan memberi kata-kata motivasi. Selain dengan melakukan hal konkret dan motivasi secara tidak langsung kepada murid, guru juga bisa memberikan motivasi secara langsung melalui kata-kata. Ini juga sebagai bentuk komunikasi dan menunjukkan rasa peduli terhadap siswa. Guru bisa menceritakan cerita sukses guru sendiri atau tokoh-tokoh yang bisa dicontoh siswa. Saat siswa mendengar kata-kata motivasi atau cerita kesuksesan orang lain, ini akan meningkatkan motivasi siswa untuk terus belajar dan mengejar mimpinya. Solusi selanjutnya itu memberi siswa pujian. Memberi pujian di sini maksud memberi apresiasi dan sentuhan positif secara verbal. Memberi pujian bukan hanya dilakukan atas keberhasilan siswa, tetapi juga saat siswa sudah berani mencoba walaupun gagal. Lewat pujian dan apresiasi, siswa akan merasa dihargai karena kerja kerasnya. Siswa akan semakin termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan belajar lebih giat. Siswa lain juga akan ikut termotivasi untuk melakukan hal yang sama dan ingin bekerja keras juga. Kasus kedua, si Samuel berumur 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Dilihat dari kasus Samuel, maka solusi yang bisa dilakukan guru adalah guru meluangkan waktunya untuk berbicara ataupun berdiskusi dengan Samuel. Kemudian menanyakan kepada Samuel apa yang membuat dia takut akan sebuah kegagalan. Sebelumnya, guru harus mengapresiasi atas segala bentuk kerja keras peserta dirinya. Dengan memberikan apresiasi tersebut, guru memberikan masukan kepada Samuel untuk selalu berpikir positif terhadap segala hal dan memperlihatkan sisi positif dari suatu kegagalan. Bahwa untuk meraih suatu kesuksesan tidak selalu mulus dan pasti ada gagalnya. Dan dari suatu kegagalan kita dapat belajar dan menjadikan kegagalan tersebut sebagai pengalaman untuk memperbaiki kekurangan kita. Selain itu, guru juga memberikan masukan kepada Samuel bahwa dalam meraih kesuksesan juga diperlukan rasa percaya diri. Karena percaya diri tersebut akan mempengaruhi pemikiran seseorang untuk takut mencoba hal yang baru dan selalu berpikir akan memperoleh kegagalan dan merasa takut, masalah ragu untuk melakukan hal yang diinginkan sehingga hasilnya tidak bagus. Dengan demikian, guru memberikan dan mengarahkan Samuel untuk bekerja keras dengan menanamkan rasa percaya diri dan tidak takut akan kegagalan. Kasus ketiga, ada Sandra yang berumur 13 tahun. Dia tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Dilihat dari kasus ini, seorang guru harus bisa memberikan motivasi dalam proses belajar. Menumbuhkan motivasi belajar siswa merupakan salah satu teknik dalam mengembangkan tugas, kemampuan, dan kemauan belajar. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar, siswa yang tenang dalam kelas dan meremehkannya, maka guru harus yang pertama
memperjelas tujuan pembelajaran. Yang kedua, membangkitkan semangat belajar siswa. Yang ketiga, memberikan motivasi dan arahan kepada peserta didik supaya tidak meremehkan teman dan memberikan penjelasan bahwa setiap kita memiliki keterampilan dalam bidang masing-masing. Yang keempat, memberikan metode belajar yang menarik dan menyenangkan. Yang kelima, memberikan penilaian atau pujian kepada mereka yang berhasil dalam pembelajaran dan menyemangati peserta didik yang belum berhasil untuk lebih bersemangat lagi tanpa membandingkannya. Cara yang dilakukan guru terhadap Sandra. Yang pertama, mengajak Sandra untuk berdiskusi dan mengapresiasi sikapnya yang tenang di dalam kelas. Kemudian, setelah itu guru menanyakan kepada Sandra kenapa ia meremehkan kemampuan temannya. Dan kemudian guru memberikan masukan serta nasihat bahwa perbuatan meremehkan orang lain tidak benar dan menjelaskan kepada Sandra akan pentingnya menghargai sesama. Jika kita meremehkan orang lain, suatu saat kita juga akan diremehkan orang. Selain itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, guru membuat kelompok diskusi agar Sandra dapat belajar menghargai orang lain. Kasus terakhir, si Robert berumur 16 tahun yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini tinggal bersama dengan bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Dilihat dari kasus Robert, maka sebagai seorang guru, kita harus dapat memotivasi Robert untuk kembali semangat dan mengasah potensi yang dimiliki dan meyakinkan bahwa yang peduli dan sayang terhadap Robert masih banyak, termasuk bibinya. Memberikan kata-kata motivasi yaitu seperti masa lalu tidak akan pernah dirubah, seperti kondisi orang tuanya. Namun masa depan tentu dapat dirubah tergantung usaha kita sendiri dan buktikan kepada dunia bahwa orang yang sukses lahir setelah melewati ribuan rintangan. Sedangkan orang yang gagal adalah yang selalu merasa terhalang dengan rintangan. Selain tindakan memberi motivasi, kita harus memberikan waktu dan pendampingan kepada Robert agar tetap merasa dipedulikan dan diutamakan.